Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini KFZ. Oke, di video kali ini karena sudah lama ya, sekitar 4 atau 5 bulan saya nggak pernah mengupload video. Oke, di video kali ini saya akan mengupload bagaimana cara kita menyeting mikrotik mulai dari 0 sampai kita melakukan pembuatan voucher. Oke, saya urutkan ya. Yang pertama, mulai kita download Winbox, dan yang kedua kita setting mikrotik, dan yang tiga kita membuat nama WiFi atau SSID WiFi. Karena di sini di tangan saya ini saya menggunakan Winbox Half-Life sebagai sampel saja ya. Di sini saya menggunakan tipe RB941 2ND. Oke, nanti saya akan menggunakan ini. Bagaimana cara menyetingnya? Dan selanjutnya tadi sampai 3 ya, pembuatan nama di sinyal WiFi RB plastik ini. Dan yang keempat kita akan mengganti login pack. Dan yang kelima bagaimana cara kita menghubungkan mikrotik ini ke micphone. Dan selanjutnya kita akan membuat user profile. Dan yang ketujuh langsung kita akan membuat voucher. Jadi tinggal kalian cetak nantinya di warnet atau tempat printnya. Oh, satu lagi belum saya sebutkan ya, bagaimana cara kita mengganti atau mengubah nama di micphone itu, nama hotspot kita atau nama kalian juga bisa. Oke, langsung saja kita simak videonya di sini. Yaps. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian buka terlebih dahulu yang namanya Google Chrome, atau mungkin di handphone mungkin dia laptop atau PC kalian menggunakan Firefox juga boleh ya. Oke, terlebih dahulu kita akan buka bergambar yang ini, bergambar dokumen atau folder, bergambar folder. Dan selanjutnya klik this PC, karena di sini saya menggunakan Windows 10. Jadi kalau di Windows 7 itu di sini tulisannya apa ya? Oke, kita cek dulu ya berapa bit komputer kita yang dipakai biar kita bisa menyesuaikannya sama Winbox-nya nantinya. Oke, klik kanan dan klik properties. Dan kalian lihat di sini sistem type. Nah, di sini saya menggunakan 64 bit. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini banyak masih menggunakan 32 bit. Ini saya menggunakan Windows 10 ya. Oke, pastikan ini kalian menghafalnya. Saya menggunakan 64 bit, nggak tahu kalian menggunakan berapa bit. Jadi kalian cek terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya kita menuju ke Google Chrome dan kalian tulis di sini yaitu Winbox. Kita akan download terlebih dahulu Winbox-nya, karena di sini saya akan menggunakan Winbox terbaru. Jadi saya tulis Winbox terbaru, enter. Oke, di sini kalian lihat di sini. Di baris kedua bertuliskan software mikrotik router OS dan wireless. Router dan wireless. Dan kalian klik kanan, lalu open link new tab. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita buka di Winbox ini. Kalian download namanya Winbox 324, ini yang terbaru ya. Ini tipe apa ya, tipe PC saya. Oke, saya klik download saja. Saya klik saja ya, nanti otomatis akan terdownload. Kalian lihat di sini, karena saya sudah mendownloadnya, jadi nggak perlu saya download lagi ya. Oke, kita buka gambar folder seperti yang tadi. Kita klik download, cari program. Oke. Ini sudah saya pindahkan ya, saya taruh di sini ya. Ini dia Winbox 64 bit.
Oke, sebelum kita lanjut, saya akan mencolokkan mikrotik ini dulu ya. Saya akan mencolokkan mikrotik ini dulu. Stay. Oke, saya perbesar dulu biar kalian bisa melihat port mikrotik ini, yang mana yang nanti kita colokkan internet. Oke, saya cabut dulu di VC ya. Saya akan menggunakan ini di yang dari komputer saya ini, kabel yang dari mikrotik server saya. Saya ambil internetnya dari sini. Saya cabut dulu ya. Oke, saya ambil charger dulu, bukan charger tapi adaptornya. Oke, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Balik aja. Oke, dan lihat di sini sudah hidup. Ntar dulu saya matikan. Oke, kalian lihat sini. Oke, kabelan ini yaitu sumber internet. Sumber internet kalian colok di header 1, kolan 1 kita colok. Oke, selanjutnya ambil yang menuju PC atau laptop kalian. Yang ini yang menuju PC saya ya, jadi saya colokkan ke header 2. Nah, belum kelihatan. Nah, kalian lihat dua-duanya sudah menyala. Ini lampu untuk internetnya, ini lampu untuk ke PC saya. Oke, kita taruh ya. Oke, ini kita perkecil terlebih dahulu kawan-kawan. Biar jelas nantinya. Oke, saya tekan dulu Chrome key-nya. Karena di sini kameranya agak kurang bagus ya, jadi hasilnya kayak gini, bro. Oke, kita tutup dulu nih. Oke, selanjutnya kan sudah kita download tadi, jadi kita langsung buka Winbox-nya. Klik Winbox. Nah, di sini kan sudah di setting. Oke, saya mulai dari awal ya. Saya hapus dulu nih, guys. Oke, kita tunggu ya. Saya akan melakukan penghapusan terlebih dahulu. Oke, sudah restart. Oke, kita cek, belum menyala ya. Oke, di sini lampunya sudah menyala. Oke, saya coba refresh. Oke, kalian lihat di sini IP address masih 00 dan MAC address ini. Oke, untuk login pertama kali kita bisa menggunakan IP address atau MAC address. Oke, karena di sini IP-nya belum tersetting, kita akan menggunakan MAC address. Kalau kalian klik di sini, otomatis di sini akan connect to-nya menggunakan MAC address. Kalau kalian menggunakan IP address, maka otomatis nanti di sini akan muncul IP 00-nya. Oke, saya refresh ulang. Oke, di sini
loginnya menggunakan admin dan passwordnya 0 atau kosong, atau klik connect. Oke, kita sudah berada di dalam Winbox. Biasanya kalau Winbox baru, maka akan muncul di sini settingan defaultnya, yaitu akan muncul kalian disuruh membiarkan atau meremote konfigurasi tersebut. Nah, di sini saya sudah meremote-nya, jadi kita langsung saja. Oke, terlebih dahulu kita urutkan saja ya. Kita buka interface, lalu klik 2 kali pada header 1. Misalnya kalian kasih nama bebas di sini. Kita kasih nama di sini inet. Nah, di sini sumber internetnya. Kita klik OK. Dan kedua, klik 2 kali lagi. Kita klik means, lalu kita klik PC atau lokal. Ini yang tidak ini yang lost internetnya ya, yang lokal ini atau PC ini, jadi lost ke PC kita. Kita tidak menggunakan speed atau batasan kecepatan. Di sini kita klik OK saja, karena kita tidak perlu menggunakan voucher untuk login juga. Nah, kalian klik di sini. Misalnya kalau kalian mau semuanya menggunakan hotspot, kalian tulis saja di sini. Misalnya di sini hotspot 1. Oke, kita pelan-pelan ya biar kalian bisa memahami penjelasan saya ini. Oh ya, ini tutorial untuk bagi teman-teman yang baru usaha ya, jadi kalian tidak Oke, bagi teman-teman pemula ya yang masih belajar menyeting mikrotik, jadi ini panduannya ya. Yang ke header 4 kita masuk lagi hotspot 2. Jadi di sini nanti kita akan membedakan IP-nya antara hotspot 1 dan hotspot 2. Jadi IP-nya berbeda-beda, guys. Oke, jangan lupa kita aktifkan karena kita akan menggunakan mikrotik ini sebagai manajemen dan access point. Jadi kita aktifkan untuk wirelessnya ini ya. Kita klik di sini WLAN 1, klik contreng. Otomatis wifi-nya akan akan hidup atau menyala. Oke, sudah selesai, dan selanjutnya ya, kita akan men-settingnya secara otomatis ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik IV dan klik DHCP client, dan kalian klik di DHCP client itu, yaitu tombol plus. Dan selanjutnya kalian pilih di sini sumber internetnya, yaitu header 1 internet, karena di sini letak sumber internetnya. Selanjutnya kalian klik OK. Kalian pastikan di sini tidak error statusnya. Kalian pastikan statusnya bound. Di sini saya mendapatkan IP address dari server, yaitu 10.10.10.252/24. Jadi kita tutup terlebih dahulu ini. Dan selanjutnya kita klik IV dan kita klik DNS server, DNS. Oke, di sini kita akan tulis servernya. Kita akan menggunakan server Google, yaitu 8.8.8.8. Jangan lupa saya akan servernya 8.8.8. Dan jangan lupa contreng allow remote requestnya. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya kita akan masuk, karena di sini kita setting secara otomatis DHCP DHCP kliennya sudah otomatis, jadi kita tidak menggunakan tidak kita autos nanti karena udah otomatis terbaca. Oke, kita masuk di firewall terlebih dahulu. Klik di tab baru, yaitu NAT. Kalian klik plus, dan di sini chainnya biarkan seperti ini, assertion NAT.
Dan out interface-nya kalian pilih sumber internet dari internet yang masuk ya. Dan misalnya di sini saya menggunakan adalah 1, klik adalah 1 net dan masuk ke action, dan di action pilih Masquerade. Oke, kalian klik OK. Dan selanjutnya kita cek terlebih dahulu ya, apakah benar sudah otomatis terinput di routes. Klik IV routes. Oke, di sini kalian sudah melihatnya. Di sini biasanya kalau kita tidak menggunakan DHCP client atau secara manual, ini tidak akan muncul. Jadi kita buat secara manual. Oke, karena di sini saya menyetingnya. Oke, di sini karena saya menyetingnya menggunakan menggunakan secara otomatis, jadi otomatis diinput ke routes. Oke, kita tutup terlebih dahulu yang ini. Kita cek terlebih dahulu di new terminal. Klik ping google.com. Oke, kalian lihat di sini internet sudah berjalan, tapi yang masuk ke klien PC-nya atau di PC yang saya pakai nyeting ini internetnya belum masuk. Oke, kita buktikan ya. Di YouTube. Oke, youtube.com kita coba. Oke, kalian lihat sendiri di sini belum terkoneksi, dan di sini juga tanda untuk internetnya belum masuk ya. Oke, kita setting di Winbox-nya biar internet yang di PC bisa masuk internetnya. Kita klik IV, lalu pilih address. Oke, di sini kan baru satu yang dari sumber internetnya saja, lalu kita klik plus. Oke, kalian tulis di sini IP-nya. Oke, kita pakai IP yang umum aja ya, 192.168. Oke, saya menggunakan 88.1/24. Ya, seperti ini yang menuju ke, kita arahkan ke interface yang header 2. Oke, seperti ini. Kalian klik apply. Stop dulu, jangan di-okekan. Stop dulu, jangan di-okekan. Kita copy terlebih dahulu karena kita di sini langsung akan menyeting yang menuju ke, membuatkan IP yang menuju ke hotspotnya. Oke, kita seperti ini, kita salin saja di sini. Misalnya di sini kita menggunakan 10/24. Kita pilih di sini yang mengarah ke hotspot 1. Oke, ini sudah berubah, dan kita copy lagi. Oke, di sini kita rubah menjadi 20 yang hotspot 2. Pilih hotspot 2. Kita klik apply. Oke. Oke, di sini sudah kita cek ya. Tadi di sini kita belum mendapatkan IV, kita baru mendapatkan sumber internetnya. Dan dari MikroTik ke server Google sudah terhubung, atau ke server-server yang lain bisa sudah terhubung ya. Selanjutnya kita klik IV DHCP server, lalu kita pilih DHCP setup, pilih header 2 yang menuju ke PC atau laptop kita. Next, kita klik next, kita klik next, kita klik next, kita klik next lagi, next lagi, dan sukses. Ini yang menuju ke laptop atau PC kita. Oke, kita cek terlebih dahulu di PC-nya. Kita klik tanda, kita klik di sini tanda lembar dunianya. Lalu kita masuk ke change adapter option. Kita klik disable, lalu kita enable lagi. Oke, di sini sudah. Oke, di sini internet sudah terbaca. Kita cek di sini status IP yang didapat. Oke, seperti kalian lihat di sini yang kita buat tadi, 192.168.8.254 yang kita dapat.
Oke, dan otomatis Winbox-nya akan keluar. Oke, kita reconnect lagi, kita cek internet, otomatis sudah bisa. Kalian lihat sendiri juga di sini sudah bisa ya. Oke, kita masuk ke Facebook terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Saya cek speed test. Oke, go. Oke, kalian lihat di sini tembus sampai 85, 87, 90 ya. Kita lihat di sini di interface. Oke, sudah full ya. Kita dapat dari sini. Yang keluar dari apa namanya, dari Mikrotik sudah full ya, 100 MB. Ini kan up to, jadi ini 100 MB guys. Lihat uploadnya 10 MB. Oke, kita sudah sukses. Atau kita cek menggunakan YouTube. Oke, saya buka ulang YouTube-nya. YouTube. Oke, type share. Oke, kalian lihat di sini. Putar. Nah, putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku para pejuang RT LNet atau para pejuang. Oke, sudah lancar ya. Sudah lancar. Kalau kalian mau setting hotspot juga di sini ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lancar guys. Selanjutnya kita menuju ke settingan kita menuju ke settingan. Ntar dulu, biar kita menggunakan IP yang mana tadinya. Oke, kita setting lebih dahulu ya hotspotnya. Klik IP, lanjut ke Windows lebih dahulu, klik IP, lalu masuk ke hotspot. Selanjutnya kita klik hotspot setup dan kita pilih di sini hotspot 3. Misalnya kalau kalian membedakan, atau nanti WLAN-nya mau ngambil yang mana IP-nya. Oke, kita break terlebih dahulu ya. Kita break dulu ya. Masuk ke break, lalu kita klik plus, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pilih di tab vote, kita klik plus lagi, dan kita akan WLAN. Kita di interface-nya yaitu WLAN. Oke. Selanjutnya klik plus, karena di sini nanti kita mengambil IP dari hotspot 2, kita klik hotspot 2 saja. Oke. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke IP hotspot. Oke, ini dia. Di tab server kita klik hotspot setup dan pilih hotspot 1 terlebih dahulu ya. Hotspot 1, klik next, 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 next lagi, next lagi. Jadi di sini DNS name-nya kita menggunakan misalnya di sini kfshell.net. Nanti yang muncul di login pad kalian yang ini. Misalnya kalau hotspot kalian itu tidak bisa muncul di browser, misalnya sudah terhubung WiFi, jadi tidak muncul langsung. Biasanya kan otomatis muncul di handphone pelanggan kalian. Kalau tidak muncul, kalian bisa mengetik di browser yang ini, kfshell.net. Otomatis login pack-nya akan muncul.
Kita klik next. Di sini saya akan menggunakan admin juga nih untuk passwordnya. Next. Oke. Hotspot 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita akan setting hotspot 2. Hotspot setup 2 karena kita di sini menggunakan 2 IV yang berbeda. Selanjutnya kita pilih bridge key karena nanti kenapa kita memilih bridge key? Karena nanti untuk wireless ini mengambil IP dari hotspot 2. Oke, kita klik next. Next lagi. Ini sini kalian lihat IP-nya 20 192.168.20.0.24. Kita klik next. Di sini kita nonkan saja. Next. Di sini kan sudah kita buat tadi di hotspot 1, jadi otomatis di input di sini. Oke, sudah sukses. Kalau sudah sukses seperti ini, selanjutnya kita akan mengganti login pack dari si Mikrotik ini. Oke, terlebih dahulu biar kalian yakin ya, saya akan menghubungkan di HP saya ya. Oke, saya masukkan dulu di handphone saya. Saya matikan webcamnya dulu ya. Saya mirror HP saya dulu. Oke, di handphone saya. Kita cari WiFi, apakah sudah muncul? Oke, di sini karena kita belum menyetingnya, jadi di sini belum muncul ya untuk sinyal yang dari Mikrotik kita setting tadi. Oke, terlebih dahulu kita buatkan sinyal WiFi-nya. Kita keluarkan dulu ya namanya. Oke, kita masuk ke Winbox. Selanjutnya kita ambil wireless. Lalu kita klik 2 kali di WiFi interface WLAN 1, klik 2 kali. Dan pilih wireless. Oke, kita pilih di sini menjadi HP Bridge. Di sini kita di sini kita tes saja ya. Kita pilih tes WiFi tes. Oke, biarkan saja seperti ini. Untuk bandnya kita pilih yang lengkap saja bagian. Ini kita pakai 20 MHz saja. Kita klik apply. Oke, nggak ada yang perlu dirubah lagi juga ya. Kita klik OK. Oke, kita cek sekarang di handphone apakah sudah muncul atau belum. Oke, kalian lihat sendiri di sini. Saya matikan terlebih dahulu. Kita cek. Oke, saya hubungkan ke WiFi test ya. Apakah kita berhasil melakukan setup tadi? Oke, tersambung, tidak ada internet. Taruhnya ini sudah muncul nah kan login packnya seperti yang saya katakan tadi, jadi otomatis muncul seperti ini. Oke, kan karena tadi saya sudah, dan di sini kalian lihat di sini login packnya masih bawaan, jadi saya coba ya, kita coba klik admin karena kita membuatnya tadi pakai admin ya sama passwordnya. Admin, klik OK. Oke, di sini saya sudah masuk ke internet guys. Kita cek
wifi test. Oke, sudah terhubung. Nah, di sini kan kalian lihat sendiri IP-nya yang kita dapat, alamat IP. Kalian lihat di sini alamat IP-nya 192.168.20.254 yang dapat handphone ini. Oke, kita lanjut sekarang ke pembuatan login pack. Oh, bukan pembuatan ya, tapi kita akan melakukan pergantian login pack pada Mikrotik yang kita setting tadi itu ya. Dan tadi kalian sudah lihat sendiri bahwa bawaan dulu ribut banget ya. Bawaan Mikrotiknya yaitu Mikrotik login hotspotnya Mikrotik berwarna coklat dan menggunakan login pack yaitu username sama password. Nah, kali ini kita akan membuat yang menggunakan voucher saja. Jadi nanti kita akan mengganti login packnya. Oke, langsung saja kita menuju ke browser. Pastikan internet kalian sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan membuka Chrome dan nanti saya akan mengambil login pack dari blog saya. Oke, saya tulis blog saya kfsl.blogspot.com. Oke, enter. Oke, di sini saya akan mengambil login pack yang sudah ada biar tidak ribet juga ya. Oke, ini kita pakai yang login hotspot transparan saja. Oke, selanjutnya kita klik download. Kita klik tanda panah ke bawah dan mempunyai halangan, otomatis akan muncul download. Oke, kita start download saja. Ini sudah terdownload ya. Kita open saja guys. Selanjutnya kita klik KFSL transparan, lalu kita extract to, lalu kita pilih mau taruh di mana. Oke, saya taruh di local D, saya taruh di KFSL transparan. Kalian bisa buat folder baru di sini karena foldernya sudah ada. Saya taruh aja di KFSL transparan. Kita klik OK. Oke, karena di sini sebelumnya sudah saya download, jadi saya cancel saja. Oke, kita keluar dari sini. Oke, kita buka Winbox karena tadi kita sudah mendownload sebuah template login pack, jadi kita akan masukkan yang ini ya. Kita cek terlebih dahulu, kita cek di login ini. Kalian lihat ya, kita klik login, tampilnya seperti ya gambar. Oke, kalian lihat sendiri nanti tampilnya seperti ini. Kalian bisa menggunakan voucher, kalian bisa menggunakan QR code. Oke, karena di sini sudah kita download lalu kita masukkan. Nah, kalian biarkan saja di folder yang ini. Tar dulu kita buka Winbox ya. Kita buka terlebih dahulu Winbox-nya. Oke, sudah terbuka, lalu kita login saja. Untuk password, oke, belum kita buatkan ya. Nanti kita buatkan pas penghubungan antara Mikrotik ke Mikmonnya. Oke, di sini masih belum punya password ya. Lalu kita connect saja. Oke, setelah itu kalian klik bukan ya, kita kan melakukan pergantian login pack ya. Jadi kita pilih file. Oke, ini login pack bawaan dari bukan ini. Oke, ini login pack bawaan dari Mikrotiknya. Oke, bagaimana cara kita memasukkan file yang tadi kita download? Jadi gampang sekali ya caranya. Kita buka dimana folder kita menyimpan login packnya. Oke, di sini saya tidak akan membahas cara pengeditan login pack atau penggantian nama kalian. Nanti kalian bisa cek di tutorial. Mungkin tutorial sebelumnya sudah saya saya buatkan video ya untuk pergantian login packnya, pergantian nama sama nama hotspot kalian.
atau memasukkan nomor kalian. Oke, di sini saya tidak akan membahas itu. Kita langsung saja memasukkan login pack yang sudah ada ini. Ada dua cara, ada yang cara upload atau kalian bisa menggunakan cara drag and drop. Oke, kita coba terlebih dahulu yang upload. Lalu kita pilih capsel transparan, kita pilih capsel open. Ini harus menggunakan file RS atau file sejenis RAR kayaknya ya. Nggak bisa kayaknya pakai RAR, harus RSC. Oke, kalau gitu kita pakai yang mudah saja. Jadi kalian tinggal drag and drop saja, buka folder yang tadi tempat kita penyimpanannya, lalu kita klik kanan di folder ini, jangan dilepas terlebih dahulu, lalu kita tarik sampai masuk ke file list ini. Oke, kalian taruh di atas, jangan timpa di hotspot ini. Karena apa? Nanti kalau kita timpa di hotspot ini akan berada di bawah hotspot ini. Jadi kita timpa di auto default ini aja ya. Kita lepas tombol kanan yang di mouse, otomatis akan upload. Oke, kita tunggu. Apakah sudah masuk? Oke, ini sudah masuk ya. Kalian lihat di sini. Kalian lihat sendiri di sini sudah muncul capsel transparan, dan sebelumnya kan sudah kita hapus. Lalu kita masukkan lagi, setelah kita hapus hilang, lalu kita masukkan lagi kan muncul lagi. Oke. Sampai di sini mungkin kalian sudah bisa ya. Tapi di login browser atau di halaman hotspot belum masuk ya. Jadi kita untuk memasukkannya, jadi kita akan masuk di menu di tab IV, lalu kalian pilih hotspot, lalu kalian pilih server profile. Nah, di server profile ini kalian klik 2 kali. Nah, sebelumnya kan di sini pakai ini. Oke, kita kembalikan seperti semula ya. Maaf, 2 kali saya buat tutorial ini, makanya udah otomatis kayak gini ya. Kenapa 2 kali saya buat tutorial ini? Karena kemarin ada yang ketutupan di sini sama mirroring handphone saya, jadi saya ulang ya buatnya. Oke, biasa tampilan awal seperti ini ya. Oke, kita ulang saja. TV spot, lalu masuk ke server profile. Nah, untuk HTML bawaannya itu, login pack bawaannya itu seperti ini ya. Jadi kita klik 2 kali di sini. Lalu kita pilih hotspot HTML directory, lalu pilih capsel transparan. Jangan mengambil capsel transparan image atau img atau xml, karena tidak akan terpengaruh. Jadi login kalian tidak akan muncul, malah akan error. Ambil saja capsel transparan, lalu oke. Sama seperti yang hotspot 1, kita lakukan di hotspot 2 juga. Play, oke, sudah jadi ya. Oke, selanjutnya saya akan mencobanya di handphone saya. Saya ambil handphone saya terlebih dahulu. Saya buka mirroring. Oke, ini tampilan handphone saya. Oke, kita buka wifi, kita ambil wifi test. Oke, sudah terhubung.
Oke, karena kita masih menggunakan password yang kemarin, oke kita coba ya hapus password kemarin. Yang kemarin itu saya hapus terlebih dahulu ya, biar pas. Oke, ini sudah saya hapus. Kita matikan. Oke. Kita ulang ya. Ulang login ke wifi test. Oke, kalian lihat sendiri sini login ke jaringan sudah berganti kalah sama wifi pribadi. Kita ulang tes. Oke, nyambung. Oke, kalian sudah lihat sendiri di sini sudah login packnya sudah berganti. Kita coba lagi ya. Coba lagi ganti ke bawaannya. Kita keluarkan terlebih dahulu yang kita kesampingkan saja. Oke, kita kembalikan yang ke bawahnya yang hotspot 2 karena kita terhubung di hotspot 2. Spot play. Oke. Oke, kita cek lagi ya. Oke, saya matikan. Bukan lagi dites. Oke, kalian lihat sendiri di sini udah berubah lagi ya. Oke, kita kembalikan lagi ya. Hotspot transparan. Oke, kita ulang. Hubungkan kembali wifi test. Oke, sudah muncul kembali. Ini seperti ini voucher, dan untuk QR kodenya di sini seperti ini. Nah, belum bisa kan untuk QR kodenya karena kita belum memasukkan script yang dari Homlaksa. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan karena di sini untuk pergantian login pack sudah beres. Oke, kita lanjut sekarang tahap tahap penggabungan antara Simikmon dan Simikrotik. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju ke Mikrotiknya terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya buka Mikrotiknya dan selanjutnya kita buka browser, yaitu kita tuliskan di sini Mikmon. Oke, Mikmon tadi. Mikmon ya. Oke, kita pilih di bagian paling atas, lalu pilih Mikmon, dan selanjutnya kalian cari download Mikmon V3. Nah, kalian download yang ini ya, karena di sini saya sudah melakukan downloadan, jadi nggak perlu saya download dua kalinya lagi. Dan selanjutnya kita akan memasukkan untuk login packnya biar support QR kodenya. Jadi kita pilih di sini my QR, lalu kalian tambahkan nomor 2-nya ya, karena di login pack yang saya pakai ini sudah di input yang nomor 1 ya, jadi udah nggak perlu kalian input lagi. Kalian buka Winbox, lalu pilih new terminal dan klik paste di sini, lalu kita enter, sudah masuk ya. Kita bisa mengajaknya di IP hotspot, lalu kita pilih wallet garden, dan di sini juga wallet garden, dan di sini wallet garden IP list. Nah, kalian lihat di sini sudah masuk ya. Misalnya di sini kosong, nggak ada apa-apa karena kita sudah masukkan untuk QR kodenya, jadi dia isi dengan QR kode. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan mengikuti tutorial. Pilih tutorial di blog Mikmon, lalu kalian ikuti seperti gambar yang ini. Oke, karena di sini saya sudah menulisnya, jadi saya buka langsung, sudah saya simpan ya SNTP kliennya. Oke, kita masuk ke Winbox dan pilih IP, lalu pilih cloud,
lalu kita contreng udah DNS enable, kita okekan, lalu masuk ke sistem dan clock. Lalu clocknya kita contrengnya kita hilangkan, kita okekan saja, lanjut lagi ke sistem dan pilih SNTP client. Oke, SNTP client di enablekan lagi dan kita copy yang sudah kita catat ya, IP primary dan secondary-nya ya, server secondary dan primarinya. Oke, kita paste di sini dan secondary-nya juga kita paste juga ya, kita copy lalu kita paste. Dan untuk server DNS name kita copy juga, karena di sini kan sudah saya tulis, jadi tinggal saya copy guys. Oke, kita klik apply, otomatis terbaca di active server, poll interval semua aktif, kita okekan saja. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita buka yang Micmon server yang sudah kita download tadi ya. Oke, kita cari di download, di compress karena berbenturan. Nah, ini dia kan Micmon i3 OS. Oke, kita klik kanan lalu kita ekstrak file, ya, atau kalian bisa langsung mengekstraknya di sini karena saya akan menaruhnya di folder D, jadi saya taruh saja saya klik saja di local D nya lalu saya klik OK, maka otomatis langsung masuk ke local D. Kita buka local D dan kita cari Micmon server yang sudah kita ekstrak tadi. Oke, ini dia, kita klik 2 kali lalu kita buka Micmon server. Oke, untuk server-nya bisa digunakan ini saja, lalu kalian juga bisa menambahkannya menggunakan 80. Kalau misalnya nggak bisa dengan port 80 nggak bisa, jadi kalian bisa menambahkan 80 lagi seperti ini ya. Oke, saya coba langsung aja ya, nggak usah kita tambahkan, kita langsung saya buka open Micmon. Oke, ini sudah buka. Untuk username sama passwordnya yaitu username Micmon dan passwordnya 1234. Mikrotiknya jatuh. Oke, kita login. Oke, ini sudah login ya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita ganti username bawaan Mikrotik, terserah kalian mau ganti apa. Oke, saya tulis di sini KF saja ya. Untuk passwordnya saya balikkan saja 4321. Nah, lalu saya untuk quick print care-nya kita enablekan saja. Kalau kalian nggak mau nggak apa-apa juga, kita klik save. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke, kita simpan biar kita ngerti kan, kita keluar. Oke, kita coba masuk menggunakan Micmon username bawaan sama password bawaan. Otomatis ini nggak bisa masuk ya, karena kita sudah menggantinya tadi. Kita masuk menggunakan KF ya, lalu passwordnya 4321. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita tambah router. Oke, di penambahan router ini kalian sesuaikan saja dengan nama hotspot sekalian. Misalnya name sesi saya menggunakan di sini KF KD terus lah KF. Untuk IP Mikrotik kalian buka Winbox, kita connect. Oke, sudah connect, kita masuk ke IV lalu pilih addresses. Nah, kalian bisa menggunakan ketiga IV ini, terserah, tapi gunakan salah satu ya. Oke, saya akan menggunakan yang hotspot 1 ya. Saya ambil yang ini 192.168.10.1. Untuk slash 24 nya nggak usah dimasukkan juga ya, jadi kita tinggal paste di IV Mikrotik. Lalu untuk username kan belum kita buat, tadi kan masih menggunakan admin.
yang kita pakai login tadi itu loh. Oke, saya ulang ya, yang ini maksudnya. Nah, yang ini ya, login sama password Mikrotik. Belum kita buatkan password ya. Oke, kita buatkan terlebih dahulu ya password. Kita masuk dulu. Lalu kita masuk ke, kita keluarkan dulu ini. Kita masuk ke IP, lalu pilih bukan IP tapi kalian pilih sistem, ambil user, dan di sini kalian klik tanda plus. Lalu untuk terserah mau kalian yang pakai mau nama kalian mau pakai apa terserah kalian ya. Oke, di sini akan mengikuti username sama password minimal saja ya. Oke, saya buatkan, terserah kalian ya, bebas ya, jangan, ini kan sebagai contoh saja. Oke, saya buatkan nama KF untuk grupnya yaitu full, harus full ya biar kalian bisa mengotak-atik Mikrotiknya. Untuk passwordnya saya akan buatkan 4321 Oke, Afli. Oke, ini sudah kita buat dan adminnya kita disable dulu ya. Oke, selanjutnya kita eksis. Kalau kalian mau login harus menggunakan yang user yang kita buat tadi ya. Kalau kalian menggunakan admin otomatis nggak bisa masuk karena kita sudah disable tadi. Oke, kita akan masuk menggunakan KF. Untuk passwordnya 4321 kita klik connect. Oke, sudah bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan di sini. Tadi kan untuk username itu KF, untuk passwordnya 4321. Nah, harus kalian masukkan username sama password Mikrotik yang sudah kita buat tadi ya. Untuk nama hotspot terserah kalian ya, sesuai nama hotspot sekalian. KF hotspot, KF oke, seperti ini ya. Untuk DNS name kalian bisa cek di sini, IV hotspot. Nah, ini kan di server profile, kalian copy saja yang ini. Copy untuk name DNS nya. Untuk laporan langsung kita enablekan saja ya. Untuk menampilkan pendaftaran kalian ini ya, kita klik save, lalu kita ping. Oke, pingnya sudah oke, lalu kita connect. Oke, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Oke, kalian lihat di sini masih kosong-kosong ya. Selanjutnya, nah ini nih untuk pendapatannya sudah muncul. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat user profile, yaitu paket-paket yang mau kalian jual ya. Paket vouchernya maksud saya. Oke, kita langsung saja pilih hotspot, lalu pilih profil pengguna, lalu klik daftar profil, atau kalian bisa tambahkan profil saja ya. Kita ambil tambahkan profil, lalu kita buat nama, misalnya di sini saya akan menjual paket voucher. Misalnya di sini paket 1000 atau 1K ya. Kita buat 2 voucher saja atau 3 ya. Untuk share usernya maksudnya di sini berapa ya orang yang akan menggunakan voucher ini, atau benar ya, berapa orang yang akan menggunakan voucher ini. Misalnya kalian taruh 2 lah, jadi dalam satu voucher ini bisa 2 orang yang menggunakan voucher ini, yang satu ini. Jadi karena harga 1000 atau 1K atau 1000, jadi saya buat satu share usernya satu saja ya. Dan untuk rate limit atau download sama uploadnya kita kasih, misalnya di sini maksudnya ini kecepatannya ya, 1 MB saja kita kasih. Upload sama downloadnya saya kasih 12 KB ya. Oke, seperti ini. Ini untuk sebelah kiri ini untuk upload, dan sebelah kanan ini untuk download. Mode kadaluarsa remote in record. Maksud dari mode dan kadaluarsa ini
mode kadaluarsa ini, yaitu ketika voucher sudah habis maka otomatis akan disimpan dan dihapus. Untuk omsetnya akan disimpan atau direkam langsung masuk ke pendapatan, dan untuk remote-nya dan vouchernya langsung dihapus ke menu report ya, masuknya ke menu report. Untuk masa berlaku saya buat di sini 24 jam aja. Oke, untuk jam itu pakai bahasa Inggris ya, 20 hours, 24 hours. Dan untuk menitnya 24 minutes. Untuk harga di sini saya buatkan 1000 untuk harga jual atau kayak gini ya. Misalnya kalau kalian mau misalnya ada warung tempat kalian titip router kalian, lalu kalian mau kasih dia jualan, kalian misalnya kalau kalian kasih aja modalnya di sini 800, untuk harga jualnya 1000. Nah seperti ini ya. Untuk kunci pengguna kita enablekan saja. Kenapa kita enablekan? Misalnya kalau satu voucher ini sudah masuk di handphonenya yang beli tadi, lalu dia mau pindahkan ke handphone temannya, otomatis tidak bisa karena kita kunci di sini ya. Karena penggunanya kita kunci. Oke, seperti ya penjelasan dari saya. Oke, kalau begitu ini sudah lumayan jelas ya. Oke, kita simpan saja terlebih dahulu untuk yang paket 1000. Oke, kita tambah lagi ke paket 2000. Misalnya ini paket 2000, paket 2K. Untuk share usernya sama saja ya, kita kasih 1. Untuk uploadnya kita kasih 1 MB, dan download kita kasih 12K. Untuk mode kadaluarsa seperti biasa kita ambil remote dan record. Untuk masa berlaku 24. Ini yang belum saya jelaskan. Masa berlaku ini maksudnya masa berlaku voucher, bukan masa aktifnya ya. Maksudnya seperti di kartu GSM, yaitu ini masa aktifnya loh 1 hari. Untuk masa untuk masa penggunaannya nanti kita buat pas kita melakukan pembuatan voucher. Atau kalau kalian takut sering lupa, kalian bisa saja misalnya membuatnya di sini ya, langsung nggak perlu nanti kalian buat di Oke, nanti kita buatkan di bulanan saja ya. Untuk contoh yang itu kita buatkan yang ini untuk 2024 jam masa aktifnya ya. Untuk harga misalnya kita kasih 1500 untuk modalnya nih ya. Misalnya kan kalau kalian titip di warung, jadi untuk harga jual di warung 2000, ini modalnya masuk ke 1500 ke pendapatan kalian. Untuk 500 nya masuk ke pendapatan omset sih. Ntar dulu ribut banget ya. Masuk ke untung si penjualnya, lalu kita kunci lagi di sini. Oke, kita simpan lagi. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita akan buat voucher bulanan ya. Kita klik add lagi, paket bulanan, misalnya paket bulanan 1 HP. Oke, seperti ini ya, misalnya 1 HP. Untuk seriusnya tentu saja kita menggunakan 1 karena kita kan mau jual bulanan 1 HP. Dan langkah selanjutnya kita kasih 12K saja untuk speednya, untuk speed uploadnya, dan 15 kita kasih untuk downloadnya. Untuk mode kadaluarsa seperti biasa ya. Oke, untuk mode kadaluarsa ini saya tidak akan menghapusnya, jadi saya akan notice and record saja ya. Kenapa? Karena nanti kalau saya membuatkan si pelanggan ini untuk bulanannya, nanti misalnya menggunakan nama mereka, jadi saya tinggal mereset saja nanti kuota yang sudah berlaku kalau mau diaktifkan lagi. Misalnya kalau sudah digunakan 1 bulan dan dia mau perpanjang lagi, tinggal kita reset nantinya ya, jadi nggak perlu kita remote ya. Untuk masa berlaku yaitu kita kasih 30H 30D maksud saya. Ini kan 30 hari ya, 30 hari masa berlaku. Nah, untuk jualnya misalnya 30 untuk modal, untuk harga jualnya 35. Oke, seperti ini.
kunci pengguna nggak usah ya. Mungkin mereka mau pindah ke HP yang lain, atau mungkin misalnya udah pakai di HP, mereka bisa pindah ke laptopnya. Biasanya kebanyakan pelanggan yang punya handphone 2 dan mau pakai voucher 1 biasanya kayak gitu ya. Oke, kita simpan seperti yang saya katakan tadi, ini 30 hari, nanti tidak perlu kita buat di vouchernya lagi 30 hari ya. Kita klik simpan. Oke, kita sudah membuat 3 paket, yaitu paket 1000, paket 2000 dan paket bulanan. Oke, dan langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan lagi ya sepaket 1 minggu ya biar jelas. Dan nanti kita buat di sini misalnya nanti ini paket mingguan. Misalnya 2 HP. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya taruh share usernya itu 2. Misalnya uploadnya 2M misalnya, ini kan misalnya kita kasih aja 2M. Nah, seperti ini kan. Kita record and remote saja. Masa berlaku 7D. Oke, 7 hari, harga jual misalnya 20.000. Kita 20.000 aja dua-duanya ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah jadi. Sekarang kita sudah membuat 4 paket, yaitu paket 1000, paket 2000, paket bulanan sama paket mingguan 2 HP. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai 4 profil pengguna, 4 profil paket yang mau kita buat vouchernya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan voucher. Kita pilih hotspot lagi, lalu kita ambil pengguna. Nah, untuk di sini kalau kalian membuat satu-satu voucher satu-satu, oke, kita langsung nanti saja ya, kita bahas ini. Kita buat voucher banyak dulu, kita hasilkan, kita pilih hasilkan. Ini tambah pengguna, maksudnya kita buat voucher satu-satu secara manual. Kalau hasilkan ini, kita akan membuat voucher secara acak atau secara otomatis menggunakan sistem ini. Ayo kita lanjut saja, kita pilih hasilkan. Nah, di sini misalnya saya membuat voucher 1000 yaitu 20. Tulis saja di jumlah 20. Untuk server biarkan saja all. Misalnya kalau kalian kan ini 2 ya, 2 IV hotspot. Misalnya kalau kalian mau membedakan antara jalur yang timur sama yang barat, kalian bisa pilih menggunakan ini. Misalnya kalau kalian menggunakan jalur barat itu menggunakan hotspot 1, pilih hotspot 1 bagian barat. Kalau kalian pisah-pisah seperti ini, jadi kalau di barat itu kalian nggak di jalur barat itu jalur barat itu kalian buat misalnya kalian jual voucher di sana dan memisahkan ini servernya ini, otomatis kalau dia yang beli voucher di barat, otomatis kalau dia mau pakai di timur otomatis nggak bisa ya, karena kan sudah kita bedakan di sini, karena kita sudah bedakan IP-nya juga ya. Oke, kita buat all saja ya. Dan untuk mode penggunanya kita pilih username. Kenapa kita pilih username sama password? Karena kita menggunakan di login packnya itu kita menggunakan sistem voucher ya, tidak menggunakan sistem username sama password. Kalau kalian menggunakan di login pack menggunakan username sama password, kalian pilih aja yang dan ya. Karena di sini kita login pack kita menggunakan voucher saja, kita pilih saja yang sama dengan. Nah, ini untuk panjang vouchernya saya kasih 3 saja. Misalnya ini untuk warung kopi ya, saya kasih awalan kopi CO. Nah, ini kan untuk warung kopi, misal kita buatkan untuk warung kopi dan kita pilih yang acak, terserah kalian ya, pilih yang mana saja. Untuk profil kita pilih 1000. Nah, di sini kita tentukan batas waktu penggunaannya. Alhamdulillah.
Oke, misalnya di sini kan tadi 24 jam kayak kita buat untuk di paket yang 1000 ini ya, masa aktifnya. Untuk masa penggunanya yaitu kita kasih 2 jam saja, 2H. Nah, gimana maksudnya? Oh, gini maksudnya. Misalnya 1 jam ini kan sekarang dia pakai 1 jam. Nah, kan hari ini dia pakai 1 jam, lalu dia matikan wifi-nya, otomatis waktunya nggak jalan. Jadi dia bisa menggunakannya besok lagi 1 jamnya ya. Jadi tidak berjalan. Kalau kalian buat, oke, nanti saya jelaskannya. Kita habiskan dulu ini dulu. Untuk komentarnya warung kopi misalnya kan, warung kopi. Nah, karena kita mau menitipkan vouchernya di warung kopi, jadi kita tulis saja di komentar warung kopi. Kenapa? Biar kita tahu berapa orang sih yang online di warung kopi itu, berapa orang sih pengguna voucher warung kopi itu. Nah, jadi secara gini ya simpelnya untuk mengetahui orang online itu berapa, di orang yang membeli voucher itu berapa di warung kopi itu. Nah, kan gitu. Jadi kita bisa tahu juga, bisa kita membedakan juga yang paling laku di mana, di warung mana yang paling laku. Nah, kan gitu kan. Untuk batas kuota kita unlimited saja ya, kita nggak perlu membuat batas kuota. Kalau kita buat batas kuota, sama saja kita menjual sama saja kita menjual voucher kayak GSM gitu ya, kayak isi kuota atau paket internet ya. Jadi percuma juga ya kalau masih menggunakan batas kuota. Oke, kita hasilkan dulu ini. Oke, sudah jadi ya, kita langsung cek ya. Nah, ini kan sudah saya katakan tadi tuh dia akan membuat 20 voucher secara otomatis. Oke, ini 20 voucher, kalian lihat di sini jumlahnya. Dan ini untuk panjangnya adalah 3 ya, dan untuk tambahan panjangnya kita pakai CO tadi ya. Jadi 5 voucher. Ya, kalau kalian mau nge-frame, kalian pilih QR saja. Decide size, silahkan pilih salah satu, comment oke. Belum, kita pilih di sini komentar, kalian pilih yang kalian buat tadi yaitu warung kopi paket 1K. Nah, seperti ini ya, lalu kalian pilih QR. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau udah jadi, nanti bagaimana cara kita melakukan perubahan pada voucher ini, dan kita akan masukkan nama hotspot kita di sini ya, dan kita ganti login warna biar menjadi berwarna gitu kan, biar jadi berwarna. Jadi nanti kita rubah yang ini vouchernya, ini kan sebagai contoh saja. Untuk kita habiskan dulu ya untuk paketnya ini, kita habiskan dulu untuk paketnya. Oke, selanjutnya kita hasilkan lagi untuk paket yang 2000, kita kasih lah 10 voucher. Dan di sini kita pilih misalnya untuk di warung barat ya, warung barat kita pilih sama dengan, dan ini kita kasih 4 saja ya. Di sini BA saja kita kasih, atau misalnya kita kasih BA saja, barat kan, barat tapi 2K ya, cak seperti tadi kita buat di sini 4 jam. Sudah saya jelaskan ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Komentarnya itu warung barat, warung barat. Oke, kita hasilkan lagi. Oke, sudah jadi. Dan di sini sudah jadi 10 voucher. Kita, kalau kalian mau nge-frame lagi, kita pilih komentar, lalu visinya yang ini. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat misalnya untuk bulanan, kita pilih tambah saja ya, nggak perlu dihasilkan, kita pilih tambah. Misalnya ada orang nih yang mau beli voucher ke kita, jadi kita mau kasih nama siapa, misalnya untuk pelanggan bulanan tetap, misalnya namanya si Aceng. Nah, kalian buat aja di sini Aceng. Selanjutnya untuk passwordnya kalian copy saja yang Aceng ini ya, jangan dibedakan ya. Kalau kalian bedakan, otomatis dia nggak bisa masuk guys. Misalnya Aceng, misalnya di sini 1 2 3 4. Nah, kalian pilih bulanan. Nah, untuk batas waktunya nggak perlu kalian tulis ya. Oke, kita lanjutkan dulu yang di atas ini.
Kalau kalian nama sama password bedakan kayak gini, otomatis mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Karena password dan name-nya beda. Jadi karena kita menggunakan sistem voucher, jadi nggak bisa mereka masuk. Jadi kalian harus samakan. Itu maksud yang dari tadi itu yang tadi kita bahas itu yang sama dan itu ya, yang antara name dan password sama, dan username dan password dan ya. Jadi harus kayak gitu ya, harus sama ya, di atas sama di bawah, yaitu nama sama password kalian harus samakan biar mereka bisa login. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu batas waktu nggak perlu kita tulis karena kita sudah membuatnya di sini tadi kan, di daftar di mana ya, di sini, di daftar di profil pengguna, karena kita sudah membuatnya 30 hari, jadi nggak perlu kita buat lagi guys. Oke, kita tulis saja di sini dan nggak perlu ditulis juga ya, karena ini namanya sudah ada ya. Untuk server profilnya pilih saja semua, biar si bulanan ini misalnya mau main-main ke sana ke rumah temannya, bisa dia pakai hotspot kita ya. Jadi mereka biar pelanggan itu bagaimana mereka nyaman di hotspot kita itu. Oke, kita simpan. Nah, sudah jadi kan, harga sudah muncul di sini. Kita close. Oke, sudah jadi satu voucher tadi, satu voucher bulanan. Kita cek di dashboard, kita pilih item, kita pilih profile, lalu ambil yang 1 bulan, otomatis sudah jadi si Aceng. Kita hasilkan lagi untuk yang mingguan, misalnya kita kasih 5, kita pilih frost server. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang ini ya, bersama dengannya. Oke, kita pilih 28 misalnya nih, acak kan, acak. Oke, nggak usah kita isi untuk awalannya, kita pilih random saja ya. Oke, batas waktu juga nggak perlu di sini karena kan sudah 7 hari di sana di profil penggunanya. Lalu kita hasilkan. Oke, sampai sini kita sudah membuat voucher berapa ya, 36. Oke, ini jumlahnya 36 karena ada satu voucher default. Nah, ini kan voucher default trialnya, nggak perlu dihitung ini. Jadi 36 banyak voucher yang kita buat. Kita cek di sini 1000 yaitu 20 voucher, 2010 voucher, 1 bulan 1 orang 1 voucher, dan 1 minggu yaitu 5 voucher. Oke, sampai sini sudah jadi ya untuk vouchernya. Dan bagaimana cara merubah tampilan vouchernya? Oke, kita cek dulu ya di sini. Kita klik QR. Oke, seperti kalian lihat di sini, ini tampilannya masih menggunakan Micmon, dan untuk vouchernya juga masih hitam putih. Ini nama voucher kita sudah muncul juga di sini. Bagaimana cara kita mengganti dan kita menaikkan ini menjadi berwarna ya? Oke, langsung saja ya kita menuju ke TKP. Terlebih dahulu kalian buka di browser browser Google Chrome. Kalian pilih Micmon. Oke, karena kita sudah melakukan pencarian kemarin, jadi kita nggak perlu tulis lagi. Kita pilih paling atas seperti biasa, lalu kita ambil di sini voucher. Nah, ini kan voucher. Oke, kalian bisa pilih di sini yang mau kalian pakai yang mana. Oke, yang mana kalian pakai, mau yang detail seperti ini juga bisa ya. Saya akan pakai yang berwarna. Wow, biar berwarna ya. Oke, saya pakai yang ini saja ya, karena saya pakai yang ini. Oke, kita pakai yang ini saja. Kita download ya yang di bawah, yang ini. Oke, sesuai dengan gambar ini kita download saja.
Oke, sudah kita download seperti ini, maka akan muncul raw GitHub si usercontent.com, ya kan. Oke, selanjutnya kita Ctrl A, Ctrl A, lalu kita klik kanan, kita copy. Selanjutnya kita buka Micmon, ambil di pengaturan, masuk di pengaturan, lalu ubah template. Nah, yang di template ini kalian Ctrl A, lalu kalian ita dulu. Oke, seperti ini. Oke, kalian klik dulu di sini, lalu klik Ctrl A, lalu kalian klik backspace atau hapus atau delete, lalu kalian paste, yaitu klik kanan lalu paste yang tidak kita copy tadi. Oke, selanjutnya kalian bisa simpan yang ini, atau kalian bisa ntar dulu, jangan disimpan dulu ya, kita edit dulu sesuai dengan nama hotspot kita. Oke, kita edit dulu ya. Nah, di sini kan hubungkan ke wifi, misalnya di sini KF ya, KF. Lalu buka browser, ketik KF Shell sesuai dengan DNS nama hotspot kalian ya, kfshell.net. Nah, dan untuk nomor HP kalian bisa tampilkan di sini nomor HP kalian sendiri ya. Ini hapus ya, biar nanti Om Isbernya nggak kewalahan juga. Masa pelanggan kalian komplain di tempat lain ya. Seperti saya mendapatkan komplain dari tempat lain dengan login pack yang kita download itu, karena lupa saya ganti ya. Oke, misalnya di sini nomor saya 083 8 8 8 1 Oke, seperti ini sudah jadi. Oke, cuma ganti yang itu saja ya. Lalu kalian pilih simpan. Setelah simpan, kita cek di sini viewnya. Oke, kalian sudah lihat kan? Di sini sudah berwarna ungu kan? Nah, yang belum kita ganti yang ini Micmonnya kan? Oke, ini sudah beres ya, untuk vouchernya sudah beres. Oke, kita cek lagi di sini. Kita cek lagi apakah sesuai dengan harganya juga. Di sini kan 1000, modalnya itu 800. Kita coba ya. Oke, sudah sesuai ya. Sudah sesuai di sini 1000 yang muncul. Ini modalnya 800. Kalau kita pakai misalnya kalau laku 1, maka di omset akan masuk 800 untuk hari ini. Di sini 800 ya. 800 yang masuk. Oke, kita lanjut yang tadi sedikit. Oke, yang ini ya. Kita lanjut sedikit dan 1000. Oke, misalnya kalau kalian mau irit kertas ya, misalnya kalau mau mengiritkan kertas, kalian bisa pilih yang ini, yang kecil. Misalnya kita contohkan, nah seperti ini, tapi warnanya akan hitam putih. Menurut saya sih lebih menarik kita menggunakan yang warna ini. Kenapa? Voucher itu juga mengundang apa namanya, sebagai iklan kita juga ya. Jadi mengundang mereka itu akan minat ya, akan berminat ya ketika melihat voucher kita kayak gini. Sebenarnya sih lumayan berpengaruh juga ya. Selain apa namanya, selain koneksi stabil sama sering tidak apa namanya, sering tidak sering gangguan ya, sesuai gitu ya. Oke, kita nggak usah kita bahas yang itu ya. Kita lanjut ke apa ya, selanjutnya kita akan, ini kan template sudah berganti. Oh ya, selanjutnya kita akan mengganti template yang Micmonnya ya, yang karena di sini masih Micmon ya, Micmon ya muncul ya yang di sini ya. Oke, bagaimana cara menggantinya? Langsung saja guys.
nggak perlu kita panjang lebar karena ini kan offline. Kita tutup dulu yang ini. Oke, kalian buka Photoshop ya. Kalau kalian tidak punya Photoshop atau kalian sudah punya logo yang sudah kalian buat sendiri sih, nggak apa-apa, tinggal kalian upload saja dan sesuaikan besarnya ya. Oke, karena di sini saya akan di sini saya akan di sini menggunakan Photoshop, jadi saya buka pakai Photoshop saja ya. Oke, kita buka Micmon server ya, masuk ke Micmon server, lalu pilih Micmon, lalu pilih image. Nah, ini kan Micmon yang muncul di voucher kita tadi itu. Lalu kalian drag saja ke Photoshop. Nah, yang ini kalian hapus saja Micmonnya dan hapus ya, hapus Micmon. Saran. Oke, sudah ya. Lalu kita tulis nama hotspot kita di sini, misalnya KFCell. Sepakat huruf besar ya, KFCell. Itu sih terserah kalian ya membuat apa. Saya kan sebagai contoh saja buat kalian. Oke, kita sesuaikan ukuran ini aja ya, biar tak jiwa. Oke, sudah ya. Ini sudah jadi KFCell. Oke, selanjutnya kalian simpan saja ini. Simpan ya. Ctrl S. Kita klik file lalu pilih simpan, save. Kita save as ya. Nah, kan ini sudah tersimpan tadi kan, tak perlu save as lagi. Kita simpan juga lagi, kita replace. Oke, ini sudah berubah ya. Di sini sudah berubah. Kalian pastikan di sini sudah berubah. Jadi kalian tinggal refresh saja di sini. Oke, kita coba ya. Kita coba OKR. Oke, kalian lihat sendiri di sini dan sudah berubah. Dan voucher juga sudah nampil ya. Oke, kalian lihat di sini. Ini nomor handphone saya sudah naik di sini, nama hotspot saya. Oke, durasi masa aktif 24 jam, durasi 2 jam kan, masa penggunanya 2 jam. Nah, seperti itu guys, tinggal kalian cetak saja di sini. Ctrl P, kalian cetak kan. Nah, bagaimana cara memunculkan backgroundnya? Kalian harus contreng juga di sini, bro. Mana dia nih? Kita pilih more saja dulu. Oke, output option color kan. Saya sarankan sih menggunakan Google Chrome ya. Harus menggunakan Google Chrome biar gambarnya juga seperti ini ya. Oke, sampai di sini mungkin tutorialnya. Mungkin tutorial berikutnya saya akan tinggal kalian print ini ya. Mungkin tutorial berikutnya saya akan membahas tentang pemisahan game online sama browsing ya, atau untuk semuanya ya. Cuma untuk game online nya kita pisahkan ya. Oke, sampai sini tutorial yang sangat panjang ini dan sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai nanti di video berikutnya.
Semoga kalian semua bisa sukses di usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.